Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta webinar dengan tema mengenal asesmen kompetensi minimum. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertatap muka walaupun dalam kondisi virtual, akan mendiskusikan tentang mengenal asesmen minimum yang akan disampaikan oleh Ibu Robiul Ernawati dari SMA Negeri 14 Bekasi. Baik, saya persilakan kepada Ibu Moderator, Ibu Nur, untuk memoderatori kegiatan ini. Persilakan Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, terima kasih Bu Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiul Ernawati, saya dari SMA 14 Bekasi. Izinkan saya kali ini berbagi mengenai asesmen kompetensi minimum, mengenal AKM. Jujur Bapak Ibu, saya baru kali ini belajar menjadi presenter. Ya, terus di sini saya berbagi mengenai AKM berdasarkan hasil pelatihan dari SIM PKB yang baru saja selesai saya ikuti. Semoga bermanfaat. Mohon maaf Bapak Ibu, PowerPoint-nya kelihatan nggak ya? Lihat Ibu. Kelihatan Ibu, silakan. Kelihatan. Langsung saya mulai saja ya. Asesmen kompetensi minimum insya Allah akan dilaksanakan tahun ini 2021 di perkiraan bulan September atau Oktober, yang sejatinya awalnya itu kan di bulan-bulan UN, tapi berdasarkan informasi dari Bapak Nadiem Makarim ya, Bapak Ibu, itu kan insya Allah diundur di September atau Oktober 2021. Nah, yang akan kita bahas ini, kita mengenai AKM. Yang pertama adalah latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Nah, latar belakangnya itu adalah dari hasil PISA yang membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah yang kurang memadai.
pada tahun 2018 itu sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Jadi ini yang melatar belakangi adanya kebijakan asesmen nasional. Nah, menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan guru pendidikan secara menyeluruh pun dibutuhkan. Untuk itu, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Nah, jadi AN ini bukan pengganti UN sebenarnya, karena nanti akan kita bahas beberapa perbedaannya. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kemendikbud dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Apa sih pentingnya asesmen nasional? Peningkatan mutu sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan ini yang lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Yaitu dengan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil belajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Untuk itu, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Mengenal dan memahami asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dari manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau 1. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. 2. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Apa manfaat asesmen nasional? 1. Dia sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. 2. Memberikan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Sekarang kita membandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, kriteria pembanding pertama adalah dari tujuan pelaksanaan. Nah, untuk asesmen nasional, ini tujuannya mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan tujuan pelaksanaan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Pada kriteria jenjang penilaian, untuk asesmen nasional itu mencakup seluruh aspek, yaitu seluruh jenjang SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan UN itu jenjang penilaiannya hanya di SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Nah, untuk level siswa, pada asesmen nasional itu diselenggarakan pada siswa di kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Sedangkan pada ujian nasional, level siswa yang mengikuti adalah seluruh siswa di tingkat akhir pada tiap jenjang, baik di SD, SMP, ataupun di SMA. Nah, untuk subjek siswa, pada asesmen nasional, itu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN, jadi dia sistemnya sampel. Sedangkan pada ujian nasional itu semua siswa mengikuti UN. Kemudian untuk model soal, pada asesmen nasional ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan model soal ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat. Ya, ini untuk matematika isian singkatnya. Nah, untuk sasaran penilaian pada asesmen nasional itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pada ujian nasional, sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian pada asesmen nasional computerized, multi-stage adaptive testing. Nah, pada ujian nasional itu computer based test (CBT) dan paper based test atau PBT. Nah, itu perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi bedanya di antara keduanya. Nah, untuk petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional, jadi asesmen nasional itu untuk AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, untuk AKM-nya terdiri dari literasi membaca,
asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Nah, di mana asesmen literasi membaca ini memiliki kompetensi yang diuji, yaitu pada di memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi itu yang ditekankan adalah di memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, untuk teknis pelaksanaannya, tadi seperti sudah diuraikan, yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Sedangkan pada peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara Nah, untuk jadwal pelaksanaan, pada hari pertama untuk SD, MI, dan paket A atau ULA, itu tes literasi selama 75 menit, survei karakter 20 menit. Sedangkan di hari kedua, untuk SD, MI, dan paket A atau ULA, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, untuk SMP, MTS, dan paket B, USTO, serta SMA, SMK, MA, dan paket C Ulia, tes literasi di hari pertama berlangsung selama 90 menit. Sedangkan untuk survei karakter berlangsung selama 30 menit. Pada hari kedua, tes numerasinya berlangsung selama 90 menit, serta survei lingkungan belajar selama 30 menit. Untuk bentuk soal, pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian bentuk menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Untuk murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa, tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam, materi kurikulum lintas mata pelajaran, dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Jadi di sini keunikan konteksnya beragam, sedangkan materinya itu bisa lintas mata pelajaran dan lintas peminatan, karena ini nanti bisa dilihat dari beragamnya stimulus soal-soal AKM. Konsep literasi membaca. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan percakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Nah, untuk komponen AKM literasi membaca, kontennya itu terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi ini bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, untuk proses kognitif, itu dia menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk konteksnya, personal,
berkaitan dengan kepentingan diri sendiri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA. Itu ada 2 level. Pada level pembelajaran 1, siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Nah, pada level pembelajaran 2, siswa akan mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literal, dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak, menilai format penyajian dalam teks, dan merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis. Untuk contoh soal dan contoh teksnya, ini contoh teks tentang lilin kecil dalam sinar kegelapan. Kemudian untuk contoh soalnya seperti ini. Kompetensi yang diukur, menemukan informasi tersurat. Siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Contoh, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti. Kemudian, contoh soal yang kedua, kompetensi yang diukur, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kalimat atau baris-baris di dalam puisi dapat meninggalkan pengalaman indrawi bagi pembacanya. Pengalaman indrawi ini disebut dengan imaji. Tentukan imaji yang ditimbulkan melalui baris-baris puisi berikut ini. Nah, ini contohnya. Kita lanjut ke konsep numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Nah, mengenal asesmen kompetensi minimum untuk numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, ini komponen AKM numerasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tahap asesmen numerasi untuk tingkat SMA itu hanya 1 level pembelajaran, yaitu pelajaran di kelas untuk kelas 10, pelajaran di kelas 10, siswa akan belajar geometri dengan memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri serta menghitung volume dan luas permukaan. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi bilangan, termasuk pola bilangan, dan akan mempelajari data dan representasi, juga ketidakpastian dan peluang. Contoh teks dan soal. Nah, di sini kompetensi yang diukur menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat
sistem persamaan linear, 2 atau 3 variabel. Contoh, Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rezeki dan toko Makmur seperti pada gambar. Nah, jadi ini stimulus soalnya dicoba disesuaikan dengan apa yang ada dalam keseharian. Nah, ini paket hemat 62.000, paket ekonomis, paket murah, nah seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian soalnya berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko Rezeki dan toko Makmur, carilah masing-masing harga di setiap alat tulis, baik penghapus, buku tulis, maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa, nah ini jawabannya yang B, harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Nah, mungkin kalau ini kan bisa kebaca ya, dari tiap paket mana yang harganya lebih murah. Nah, 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Nah, untuk literasi itu ada kelompok yang perlu intervensi khusus. Nah, kelompok yang perlu intervensi khusus ini, detail tingkat kompetensinya, siswa murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Untuk literasi kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Nah, kemudian kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, untuk kategori tingkat penguasaan tingkat numerasi, kelompok yang perlu intervensi khusus, di sini murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, di mana dia menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Nah, kelompok dasar memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kelompok cakap mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Nah, sedangkan kelompok mahir mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Berikutnya kita lanjut perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Nah, untuk asesmen kompetensi minimum itu arahnya adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi itu yang bagaimana dia berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, sedangkan pembelajaran berbasis konten, dia berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada nilai akhir. Ya, demikian yang bisa saya share mengenai mengenal asesmen kompetensi minimum. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya, barangkali ada yang mau menambahkan atau memberikan informasi atau bertanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Nur. Ya, Ibu. Terima kasih kepada Bu Erna yang sudah menyampaikan paparannya tentang AKM. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bu Erna di sini ada yang bertanya. Oh iya Ibu. Dari Pak Hendro Yulianto.
tadi disampaikan bahwa soal AKM tergantung pada kemampuan siswa itu. Maksudnya bagaimana ya? Itu nomor satu. Yang kedua, tolok ukur kemampuan siswa sebelum mengerjakan soal AKM itu bagaimana? Oh iya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Hendro. Tadi pertanyaan pertama disesuaikan dengan kemampuan siswa gitu ya Bu ya. Jadi gini, maksudnya bagaimana? Ya, soal AKM itu pemilihan siswa yang mengikuti tes AKM itu kan dilakukan secara acak. Jadi tidak semua siswa mengikuti. Ya, jadi di sini sepertinya ada beragam kemampuan siswa di situ. Nah, soalnya menyesuaikan dengan kemampuan siswa, di situ maksudnya untuk kompetensi yang diujikan itu sama, tapi apa ya? Untuk kompetensi yang diujikan sama, tapi di situ dia lebih ke menyesuaikan dengan siswanya gitu. Nah, terus kemudian maksudnya gini, menyesuaikan ke siswanya bahwa itu tuh disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Terus kemudian untuk yang pertanyaan kedua, maaf Bu Nur, saya nggak ingat. Ya, tolok ukur kemampuan siswa sebelum mengerjakan soal AKM itu bagaimana? Tolok ukur kemampuan siswanya sebelum mengerjakan soal AKM itu bagaimana? Mungkin yang tadi disebutkan oleh Erna tadi, jadi kemampuan siswanya itu kan beragam karena diambil secara asal mungkin yang Iya, oleh sistem Bu. silakan dilanjutkan jawabannya. Jadi bukan sekolah yang nentuin ya Bu Erna ya, siswanya. Bukan dari sistem dari itunya Bu, sistemnya yang menentukan. Diacak ya. Kalau jumlah siswanya misalkan satu sekolah itu yang kelas 8-nya cuman 23, berarti ikut semua ya? Kan AKM itu kan untuk yang SD itu jumlah satu sekolah itu kan 30. Untuk SMP itu dan SMA itu 45. Nah, misalkan satu SMP itu misalkan kelas 8-nya cuma ada 25, berarti dia ikut semua ya? Iya, berarti ikut semua ya Bu ya? Iya, kalau berarti ikut semua. Kalau sekolahnya sedikit muridnya, kalau yang sekolahnya kecil maksudnya. Kalau yang sekolahnya kecil. Iya, maksudnya kan ada jumlahnya misalkan satu kelas 8 itu dia satu kelas, berarti dia ikut semua ya, kepilih semua ikut ya. Kalau berdasarkan penjelasan ini sih Bu tidak disebutkan ya, misalkan satu sekolah itu kalau sekolahnya besar 45, kalau sekolah kecilnya berapa gitu, nggak disebutkan. Yang jelas nanti dari sistemnya berapa munculnya siswanya kan. Enggak, yang saya ketahui SD itu satu sekolah 30. Untuk SMP itu 45, SMP dan SMA itu 45 satu sekolah gitu. Jadi kalau yang sekolah yang banyak mungkin diacak. Kalau yang sekolahnya jumlahnya kecil berarti siswanya ikut semua yang kelas 8 ya. Sepertinya seperti itu ya. Yes. Ya, mungkin seperti itu Bu. Karena kan ini belum pelaksanaan ya Bu ya, jadi kita belum tahu. Baik, Pak Hendro, mungkin sudah jelas pertanyaan yang sudah diajukan, yang sudah dijawab oleh Bu Erna. Ada pertanyaan berikutnya tuh. Ada pertanyaan berikutnya dari Bu Lilis. Ya. Dianggap sudah ya, Pak Hendro ya. Kita anggap sudah karena sudah dijawab, mudah-mudahan puas. Dan kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Bu Erna. Dari Ibu Lilis. Yang pertama, apa yang perlu dipersiapkan oleh guru maupun siswa untuk menghadapi AKM? Itu yang pertama, silakan dijawab dulu.
apa yang perlu disiapkan oleh guru dan siswa untuk menghadapi AKM? Sebenarnya untuk menghadapi AKM itu keempat yang dites itu kan literasi, numerasi, ya kan? Nah, pada pembelajarannya tidak perlu mengubah menjadi literasi numerasi yang penting. Tapi kan memang tiap pelajaran itu guru kan memang harus menekankan kemampuan literasi anak, bagaimana anak membaca, bagaimana anak mengelola informasi, baik itu yang dia temukan dalam berita, kehidupan sehari-hari ataupun dengan buku teks. Jadi disesuaikan dengan materinya gitu. Jadi persiapannya itu. Jadi sebenarnya itu sudah terintegrasi dan harusnya ada dalam setiap pelajaran. Membaca, pasti kan semua guru di semua pelajaran nyuruh anaknya untuk banyak membaca. Terus menulis, pasti juga diminta untuk menulis, baik itu mengemukakan pendapat, ya kan. Nah, untuk belajar khusus, nggak perlu belajar khusus karena teks yang muncul itu kan lintas mata pelajaran, gitu. Lintas mata pelajaran, lintas peminatan. Jadinya ketika anak terlatih membaca di setiap mata pelajaran, terlatih mengungkapkan pendapat atau menceritakan kembali di setiap mata pelajaran, itu insya Allah otomatis sudah terlatih kemampuan literasi dan numerasinya. Itu Bu, jawaban saya. Terima kasih. Yang kedua Ibu, masih dari Belis, apakah yang menjadi tolak ukur bahwa AKM guru maupun siswa dapat dikatakan berhasil? Apa yang menjadi AKM guru maupun siswa dapat dikatakan berhasil? Oh itu, nanti kan akan ada hasilnya dari AKM. Nah, hasil yang dari AKM ini yang akan digunakan untuk memotret kualitas pembelajaran, terus umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran, dan dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi AKM itu bukan untuk menilai, bukan menilai siswa, bukan menilai sekolah, bukan menilai lembaga pembelajaran, tapi memotret. Gimana sih potret gitu kan hasilnya. Yang namanya motret kan kalau memang yang dipotret itu bagus kan hasilnya bagus. Kalau memang dipotretnya segitu, ya memang segitu, nanti akan ada umpan balik peningkatan kualitas gitu. Nanti akan ada dasar penyusunan program untuk peningkatan kualitasnya gitu. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Ibu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Pak Hendro kembali. Apa bedanya konsep, konteks, dan konten? Konsep, konteks, dan Konten itu isi ya. nah, kontennya itu kan isinya. Konten itu kan isinya. Terus Konsep itu kan teori ya Bu. iya, konsepnya teori. Nanti kalau namanya konteks itu ya situasi, kondisi, sesuai dengan sikon. Iya, kondisi konteks gitu ya Bu. Oh. Ya, terima kasih Bu Iwan jawabannya. Ya, baik. Begitu Pak Hendro. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan silakan Bu Erna untuk closing statement atau kalimat penutup dalam sesi. Silakan. Oh ya, jadi untuk asesmen kompetensi minimum kita tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu panik ataupun terus mengubah pembelajaran. Yang jelas jika anak memang sudah dilatih membaca, sudah dilatih untuk
mengemukakan pendapat baik tertulis maupun lisan terhadap beragam topik di seluruh mata pelajaran. Insya Allah nanti bentuk teks apapun yang muncul saat AKM itu bisa dijawab, bisa dipecahkan lah, bisa diselesaikan. Gitu. Itu saja Bu Nur. Terima kasih Bu Erna. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah materi kali ini yaitu tentang AKM seru dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari paparan yang Ibu Erna sampaikan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita ambil kesimpulan bersama. Yang pertama, bahwa AKM merupakan penilaian kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kemudian yang diukur dalam AKM adalah numerasi dan literasi. Kemudian ketercapaian kompetensi yang dikuasai siswa adalah tadi literasi membaca dan literasi matematika atau baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah materi yang disampaikan sudah bisa kita serap dengan baik dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu kegiatan ini, dan saya kembalikan kepada Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Robiul Ernawati yang sudah menyampaikan tentang temanya mengenal asesmen kompetensi minimum. Mudah-mudahan dengan presentasi beliau kita semakin memahami apa itu asesmen kompetensi minimum. Juga ucapan terima kasih kepada Ibu Nur selaku moderator dan Bapak Ibu hebat sekalian yang sudah menghadiri kegiatan ini. Demikian, saya ucapkan terima kasih semuanya. Izin kita tutup ya dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ya saya izin ini ya, kita end meeting ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Yuan, Bu Nur, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah ikut hadir. Ya baik, saya end meeting. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Ya. Itu daftar hadirnya.